Jadi fotografer yang ngomong-ngomong begitu, mohon maaf aja, status ente aneh cabut jadi fotografer. Jadi status ente aneh ganti jadi sales sekarang. Tapi yang jelas Nikon Klub Jatim tetap ada, ya kan? Ada. Kita tetap jalan, walaupun Nikon Indonesia sudah nggak ada, kita tetap jalan kan? Nikon Jatim cuman Jawa Timur loh ya. Artinya Jawa Timur. Enggak. Memang asli orang Jawa Timur, yang bikin orang asli Jawa Timur, kita nggak ada pusat, nggak ada cabang. Iya. Memang ada yang nggak asli? Nggak tahu. Enggak, maksudnya gini loh. Jadi Nikon Jawa Timur itu nggak menginduk ke siapapun juga. Ya. Tapi kalau kerja sama sponsor, oke. Selama ini sama Nikon Indonesia kan? Sebagai pihak yang menangani marketing dan branding Nikon di Indonesia. Ya, jadi Nikon Jawa Timur bukan atas perintah A, B, C, D. Enggak, memang inisiatif kita aja. Asli dari Jawa Timur, datang untuk Jawa Timur, dan memang dibentuk oleh warga Jawa Timur. Bukan misalnya, wah ada Nikon Club pusat sono, kita nggak nginduk sono, nggak kenal juga enggak kan gitu. Dapat apa-apa juga enggak? Iya, kita mah jalannya sendiri. Nah, ya kan, mau besok kita ganti nama bisa-bisa aja, nggak masalah. Iya betul juga. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya orang Nikon bosan ganti namanya, boleh-boleh aja gitu. Ganti namanya, pakai nama yang lain, cuma jangan pakai merek lain ya. Aduh. Ya gitu. Jadi ya fine aja lah. Nah istilahnya kan tenang-tenang aja gitu. Jadi pada prinsipnya ya ini kita kan nggak pernah ya ngobrol-ngobrol begini ya. Pernah. Dan lagi pula Nikon Jawa Timur belum punya channel belum. Ntar aja gampang lah bikin lah. Masih belajar dulu bikin videonya. Artinya kan ya buat teman-teman user Nikon gak usah bimbang lah. Kalaupun ada itu berita-berita kayak begitu, nggak usah pusing. Itu bahasa sales itu, bukan fotografer, ya kan? Bener nggak? Ya sales. Memang biarpun itu kan fotografer yang ngomong gitu, bukan itu. Itu sales itu. Pokoknya kalau ada ngejelekin branding A, branding B, itu bukan fotografer, itu sales. Fotografer sambilan jadi sales, ya kan? Lah sekarang misalnya ada orang, wah gue pakai ini kamera ini bagus, lu dapat apa lu gitu? Lu beli kamera aja ngedit. Lah sales ngomong begitu dapat duit, lah lu dapat apa? Malah jadi musuh. Iya, herannya memang sempat aneh kan gitu. Jadi kemarin saat Nikon Indonesia mengumumkan pamitan itu, waduh di kolom komennya gila itu kalau dibaca kan. Kalau dibaca gila-gilaan, seakan-akan Nikon itu nyah dari muka bumi. Iya. Ada sebagian yang sedih, betul. Jadi ada yang bersorak-sorai kan gitu. Sampai saya sempat, mudah-mudahan kerasan nih yang punya Instagram nih. Apa yang bikin apa tuh dia? Wah nih user Nikon bentar lagi bagi-bagi besek ya, Nikon Indonesia mau tahlilan. Bahasanya. Terus kita komenin nih, enggak di politik ada buzzer, ada apa kayak gitu-gitu ya. Ternyata di kamera juga ada. Tapi kalau di kamera bukan buzzer, namanya sales. Sales. Jadi walaupun kita lihat, saya cek Instagram, fotonya bagus. Ini fotografer sambilan sales. Ya mudah-mudahan aja Mas. Tapi daripada nambah dosa ya. Duit nggak dapet, ngejelek-jelekin orang. Iya, enaknya nggak ada untungnya ya. Kalau kita mah bodo amat kan kita kalau bikin acara juga gitu kan ya. Iya. Ada yang pakai Nikon, ada yang pakai merek Sony, pakai Canon, Olympus, pakai kamera film juga nggak apa-apa. Handphone pun nggak apa-apa. Handphone nggak apa-apa, cuma handphone jangan bro. Beda-beda segmen. Iya, jadi untuk diketahui ya teman-teman, dulu awalnya konsepnya Nikon Club bikin acara itu gathering. Jadi kita sempat, kalau nggak salah bro, kegiatan 1, event 1, 2 sampai di mana ya? Itu kan khusus user Nikon. Iya. Awalnya, tapi lama-lama kan besar. Kita buka kan, semuanya boleh masuk karena ya biar lebih terbuka aja ya. Jadi memang kalau jadi gini sebetulnya. Ini buat sales kamera nih, buat sales kamera. Maksudnya yang komen-komen begitu. Buzzer tadi ya. Buzzer kamera kali ya. Sales lah.
Kalau buzzer mah nggak ada politik buzzer. Iya, Kalau di sales ya. kamera sales. Kalau bicara teknologi bro ya, cari di YouTube banyak, di Google banyak. Kamera mana yang bagus, kamera orang udah pada tahu sendiri, itu udah selera masing-masing lah. Betul. Kayak gue misalnya, lu pernah pakai merek A? Pernah, pakai ini pernah, semua pernah. Kenapa lu demen Nikon? Demen aja, seneng aja kan gitu kan ya. Cocokan. Jadi masalah kayak gitu sebetulnya yang kita mesti ambil tuh apa sih? Makanya kemarin kita nerapin gitu ke Nikon tuh kan ada sisi lain sebetulnya yang mereka tuh nggak paham sebetulnya. Mungkin sebagian orang paham kan, kita nggak tahu. Kadang begini, orang Indonesia itu gampang sebetulnya. Contohnya gini, kalau orang Indonesia itu kita datang main ke rumah ya, contohnya Jawa Timur dulu ya, kita Jawa Timur ramai-ramai. Orang mau nagih utang aja bro, disuguhin kopi, ya kan? Orang mau nagih utang, ya mas mau gue ngopi dulu, tuh nagih utang tuh. Nah kan artinya apa? Jadi kita tuh udah nggak usah pakai pola pendekatan. Ini kamera ini bagus nih, Alah, udah basi itu mah. Tapi dengan ikatan keluarga ini, wah orang-orang Nikon nih kompak ya, begini asik juga ya ternyata. Ini loh lebihnya tuh di situ. Makanya kita mau ciptakan suasana seperti itu. Jadi kalau kita bilang zamannya kamera ini bagus, oke, misalnya ada orang ngobrol, wah lu pakai kamera Nikon jelek begini gini, mahal, bagus begini. Biasanya gue tanggepin terus, iya terus gimana? Oke, gue ganti, lu bayarin dah, gue beliin dah, gue beli ganti nih sekarang nih. Nah, dia juga beli, terus kenanya, lah lu beli kan, lu juga beli kan, iya, terus ngapain lu banggain? Tolong lu, nah, kecuali kalau lo misalnya ngebanggain merek A, merek B, merek C, mas, wih kamu hebat nih, besok lu dapat tinggal milih kamera yang terbaru dikasih gratis. Wah, benar. Ini hari gue pindah bos. Kalau ada yang mau nawarin gitu dia mau pindah gua, kenapa enggak? Iya. Kan pindah, mas sampean pakai ini nih, terus tapi sampai nanti dikasih ini kamera ini tolong promosikan gitu. Oke siap, berangkat gua sekarang gitu. Ini udah nggak dapat apa-apa, kamera beli sendiri malah ribut sama orang. Masih dikomentarin. Nah, makanya sales itu kasihan mas, kasihan ya. Jangan, kalau sales dapat duit lu nggak dapat duit. Malah musuh. Jadi teman-teman yang mau pengen tahu cek aja di Instagramnya Nikon Indonesia itu, waduh komennya biarin aja lah. Gak karu-karuan. Padahal seperti yang disampaikan di depan tadi, Nikon nggak kemana-mana. Nikon produknya tetap bisa dipakai, tetap bisa dibeli, juga service centernya juga masih tetap ada tuh di Jakarta kan. Nah cuman sekarang semua aktivitas itu beralih ke PT Alta Nikindo. Jadi sebetulnya nggak berubah itu sih. aja, nggak ada yang berubah. Cuma kan rame itu kan sales tadi bro. Iya. Jadi fotografer yang ngomong-ngomong begitu, mohon maaf aja, status ente aneh cabut jadi fotografer. Jadi status ente aneh ganti jadi sales sekarang. Jadi kalau ketemu nanti di jalan, sales kemana lu mau jualan kamera, mau moto kan gitu. Udah gue cabut nih chat gitu. Jadi sekarang udah ditandain, oh ini sales gitu kan, lumayan gitu. Jadi keluar semua aslinya kan, mana yang sales, mana yang fotografer keluar nih. Iya bener juga. Iya, ya nanti sih fan aja. Kita juga nggak pernah ada diskriminasi kok. Kamera, ini, pakai Sony ini, pakai ini, enggak, biasa aja sih. Jadi duit dia buat beli. Iya bener. Sudah beli pakai kamera sendiri masih di. Cuman kan maksudnya kan buat user baru kan biasanya sih memang ngefek bro, hal kayak gitu. Yang jelas sih kalau menurut gue pribadi ya semua kamera sama, tergantung enjoy-nya kita pakai yang mana. Betul. Karena punya kelebihan masing-masing. Bener. Punya kelebihan masing-masing. Ada orang pakai kamera mahal, woi hebat gue pakai tipe ini, bukan merek Nikon, woi hebat begini ya, bapak ujung-ujungnya pakai Photoshop. Mending gue D90 pakai Photoshop jadi tuh D9 D900 jadi berapa itu yang baru-baru itu D5 kan gitu kan ya. Enggak, jadi intinya sih sebetulnya ya nggak usah lah buat teman-teman juga, nggak usah kalau ada yang buat teman-teman khususnya ya yang user Nikon mungkin yang loyalis, biasanya kamu tuh yang loyalis bro, yang udah fanatik nih. Ya gue juga fanatik, tapi kefanatisan itu bisa berubah. Nah itu tadi sama ada untungnya ya. Iya, mana yang menguntungkan ya, tergantung sih. Situasi lah. Tapi tergantung tawarannya. Istilahnya kan nggak usah ditangkepin. Kalau mau ditangkepin cukup simpel aja, gampang. Selamat, Anda sudah menjadi sales
kamera, itu aja udah clear, ya kan? Jadi selama ini Anda menyamar rupanya, bukan fotografer, tapi fotografer menyamar jadi sales. Waduh, saya salah bergaul ini. Aduh, Kalau saya tanggepin lah kayak gitu biasa. Artinya branding lain mencari apa ya? Sebetulnya sih kalau branding yang punya brandingnya mah pada diem aja itu. Itu kan ramai kan di bawahnya itu tuh. ya. Pakai kamera udah kayak sakral banget gitu. Ya, aneh baru terjadi nih tahun-tahun ini ya bro ya, tahun-tahun kemarin ya. Iya, kayaknya sih ya beberapa tahun belakangan ini. Iya, perasaan kamera kan nggak begitu mahal lah kalau dibanding harga mobil lah ya. Tapi yang pakai mobil nggak ada yang kayak begitu tuh. Aneh, bro. Wah, jadi kayak kamera tuh kayak sakral tuh. Sampai kepikiran pernah ngobrol, ini jangan-jangan orang beli kamera ada roh jahatnya kamera. Begitu orang punya, misalnya aku pakai merek A tadinya, terus dia pakai merek B, bisa jadi bubar tuh gara-gara beda merek. Aneh, baru terjadi ini. Lucu juga. Waduh, lucu gitu. Sales kamera, mantap. Tapi kalau kita Nikon Jawa Timur itu bukan mau mengkotak-kotakan, enggak. Artinya ini hanya diskusi sesama user Nikon, ya kan? Oh. Diskusi, maksudnya, nah, lu katanya nggak ngotak-ngotakin, tapi lu sendiri bikin Nikon Club Jawa Timur, ya kan? Nah, tujuan kita bukan itu sebetulnya. Karena gini, Mas, nih. Ini juga punya yang buat komunitas ya. Nih, ini masih ada peluang nih. Nikon Jatim lagi cooling down soalnya. Kalau kita bikin komunitas yang sifatnya umum, contohnya misalnya gue namain apa ya? Fotografer Jawa Timur, komunitas Jawa Timur ya, aku bikin. Nggak minta ke satu sponsor branding, misalnya branding A, branding susah. Karena dia tahu yang di komunitas itu bukan pakai merek dia aja, ada merek A, merek B, merek C, merek D. Mereka berpikirnya bisnis dong, ngapain gue fasilitasin orang yang pakai merek lain kan gitu kan? Makanya banyak susahnya tuh. Nah kalau mau, kita kadang-kadang mikirnya ambil jalan aja. Kita pakai nama merek A, komunitas merek A gitu, ngajuin ke merek A, gampang tuh biasanya. Gitu ya? Iya. Karena mereka tahu, oh ini komunitas gue nih harus gue jaga nih eksistensinya ya kan ya. Eksistensinya harus kita jaga nih karena ini user kita semua itu fasilitasi mereka kan gitu. Biasanya support suka ada. Nah begitu perjalanan nanti kan berkembang, ada user lain masuk, ini nggak apa-apa. Yang penting kita kasih tahu nih, baik loh merek A ini baik loh sampai ngajarin lu ngajarin belajar moto. Merek A tuh, merek lain ada nggak? Kan gitu. Akhirnya mereka akan pindah dengan sendirinya. Nah, pakai tuh, hubung Nikon Jatim lagi cooling down. Ya di grup Nikon Club Jatim pun ada juga rasanya, banyak juga ya. Banyak sih. User. Iya, sebab kalau udah share di Nikon. Instagram, tulisannya sih kalau di Instagram Nikon D7000, nggak tahu dia pakai motonya pakai merek A, merek B, nggak gitu. Atau setidaknya punya 2 kamera. Rata-rata sih gitu. Satu pakai Nikon, satunya pakai apaan gitu. Juga Biasa banyak gitu. juga ya gitu. Banyak. Cuman gue doang cuma satu. Aku pun gitu. Satu. Iya. Terus bro, kan sudah jelas, faktanya sudah jelas bahwasanya Nikon Indonesia cabut nih. Terus segala kegiatan Nikon kembali lagi seperti dulu kala dipegang Alta. PT Alta Nikindo. Harapanmu apa bro? Nah, jadi gini ya, masalah intinya kan begini. Kira-kira lu mau minta support dari Alta nggak kan gitu nih ya? Nggak tahu. Harapanmu Nah, apa itu aja? Ya mungkin ada juga, atau mungkin ada pemikiran orang lain. Ya udah mas, kita nggak kerjasama dengan Nikon Indonesia lagi, kita bisa kerjasama dengan Alta. Nah kalau kita ngambil gini, masalah kayak begitu, karena dulu kita awalnya ini kan ya dengan Nikon Indonesia, jadi kita dapat dukungan lah, support. Nah terus kan semakin kesini juga apa masalah support itu kan sebetulnya bisa iya bisa tidak kan. Jadi kalau misalnya nanti kelanjutannya apa mau bergaining dengan Alta atau tidak, sebetulnya statusnya sama dengan kayak Nikon Indonesia. Jadi kalau misalnya Alta mau ngadain acara terus gandeng kita nggak masalah. Terus Alta mau bikin sendiri dengan mungkin ada komunitas Nikon Team ya, nggak masalah. Karena kalau Alta kan dulu punya Nikon Team. Iya, kalau misalnya dia ngadain acara, terus kalau gua nggak datang juga nggak masalah. Kalau mereka ngadain acara gua nggak datang juga nggak masalah kan? Nggak masalah. Ya soalnya jauh kalau dia ngadain di Surabaya, gua di sini jauh, langsung ongkosnya berapa kan? Nah artinya itu bebas-bebas aja sih nggak masalah. Cuman kan kalau kita tuh udah punya pondasi lah ya. Punya pondasi,
sayang kalau kita rubuhkan. Kayak biar bagaimanapun kita harus jalan, support or without support kita jalan. Dan kita pun waktu dulu dengan Nikon Indonesia kan juga ada event yang unofficial itu, pernah itu yang di Blitar kalau nggak salah, pertama penataran. Oh iya penataran, Blitar 2 kali bro. Iya Blitar 2 kali. Nah, iya itu unofficial, artinya nggak ada official Nikon datang, nggak ada apa, kita ngadain sendiri, ngadain sendiri, jalan sendiri. Kita kalau itu pakai tiket kan, karena jujur aja kalau dalam setiap event itu yang namanya fee dari peserta itu untuk mengcover semua kebutuhan kita kayak sewa model dan lain-lain kan waktu itu kan. Itu pernah ya, kita bisa jalan nggak masalah. Terus kalau misalnya nanti Alta nggak, misalnya nih Alta nggak gandeng, tapi kita nggak ngarep-ngarep loh, nggak ngarep, santai aja biasa aja loh. Gandeng mau menghidupkan, lu kan ada Nikon Team, bagus nggak apa-apa, ya jaga dong usernya dong, jangan di Nikon Indonesia bubar misalnya lepas, usernya keleleran, jaga itu, maksudnya dijaga, dihidupkan aja nggak apa-apa. Terus nanti kalau misalnya teman-teman kita ada yang gabung, silakan aja. Toh di kita juga member juga nggak tahu membernya gimana, member apa bukan, ngerti. Dan juga banyak sih teman-teman itu yang join di grupnya Nikon Team, juga join ke Nikon Club Jatim juga banyak. Cuman kan kenapa? Nah ini juga ngejawab ini masalah member juga bro. Kalau member Nikon Jatim itu sebetulnya ya abstrak sih. Disebut ada, orangnya nggak ada. Tapi gila loh Nikon Club Jatim itu. Iya tapi disebut nggak ada, begitu event orangnya banyak. Setiap bikin event itu ya pasti memang lebih gila loh. Memang banyak ya mas. Dan banyak juga orang-orang yang loyal nih dari Banyuwangi naik motor bro, datang ke Madiun. Emang kalau masalah itu kan kita anggap kan mereka kan loyalis lah ya. Teman-teman Jombang itu, Jombang sampai Jawa gile, Tengah. Kan? Waktu acara kita tuh yang di Jatim itu sampai Nusa Tenggara. Nusa Tenggara banyak itu. Udah. Jadi istilahnya kalau masalah itu ya militansinya gila loh. Ya memang sih, justru kan itu kan kalau nggak dirawat sayang itu. Makanya inget gak? Kita itu nggak dapat apa-apa, kita datang ke acaranya Nikon Club Jawa Tengah, Solo. Nah, iya. Iya kan? Bener. Reka ya. Mana nasi Fendi sekarang itu? ada. Iya kan jadi gitu. Kalau di Nikon Jatim itu member itu abu-abu. Dibilang ada orang yang nggak kelihatan, tapi giliran acara dia pada nongol. Dan nolak-nolak. Itu. Jadi sebetulnya kan gini nih. Nah ini juga buat ini ya. Dalam komunitas foto, dulu ya. Satu-satunya Nikon Jatim yang tidak punya legalitas formal. Kita nggak punya ya. Tapi diakui gitu loh. Loh, diakui dari mana? Kita setiap ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan birokrasi, pemerintah daerah, mau provinsi, kita selalu dilibatkan itu. Di Jawa Timur. Iya, khususnya Jawa Timur karena kita mainnya Jawa Timur. Kok bisa nggak punya legalitas formal? Karena gini, kalau kita bikin struktural, ada ketua, sekretaris, bendahara dan lain-lain, berarti kan harus ada anggota ya. Nah anggota kan berarti harus daftar ya kan. Nah feedback buat anggotanya apa? Itu yang dari dulu kita mau diskusikan, itu yang belum kelar. Ya kita mau golkan itu ke Nikon dulu ya. Itu. Dan sama sekali nggak gol. Ya belum. Bertutup dah. Udah tutup. Ya, contohnya begini nih, saya jadi member komunitas foto A, lu dapat apa? Hunting lu bayar, ya kan? Kesono kesini lu bayar ongkos sendiri. Nah makanya di situ kita kenapa nggak berani melegalkan, bukan maksudnya legalitas formal itu kan berarti kan ada di bawah badan hukum lah ya. Jadi ini jadi kalau komunitas foto ini menjadi LSM lah ya, maksudnya situ ya. Itu nggak berani itu di situ. Nanti walaupun mungkin pengurusnya ada sekian, tapi pengurus juga kan ya dengan kondisi yang jauh juga kasihan juga kan. Kecuali kalau ada profit, itu beda lagi cerita. Contoh, emang ini memang kita mau jalanin sebetulnya nih. Nanti kalau udah situasi udah ini ya. Mungkin kan. Udah ekonomi bagus lah ya. Kalau sekarang kasihan lah. Kasihan. Nanti gue mau ngobrol gitu ya. Dibuka aja sekarang. Dan belum ada yang mulai nih komunitas foto lo ya. Di Indonesia belum ada nih. Nah, khusus Jawa Timur. Kita mau kerja sama dengan sponsor kita di luar Nikon. Dulu kan ini Indonesia ya. Karena kita nggak usah ngomongin Nikon Indonesia lagi dah. Maksudnya sponsor kita dulu, contohnya seperti Retina Surabaya, di Malang Dimensi ya kan. Jadi agak masih kepikiran sih, masih digodok juga.
Jadi kita punya member gitu ya, punya member nih. Tapi kan kita juga harus hitungan profit juga kan, ya kan? Yang punya toko juga ngitung, kita juga ngitung kan sama-sama ya. Untung kan nih kalau gua kasih diskon buat member lu kan gitu kan. Oke. Jadi kita bikin member ID card gitu ya. Satu, yang punya member kita mau ngadakan prewedding di tempat-tempat wedding, di tempat prewedding, tempat wisata. Nih, jangan diedit ya. Nah, maksudnya, contohnya misalnya kita mau kasih diskon yang dikelola oleh pemerintah daerah. Bahkan mungkin bisa free. Jadi member kita nih. Contoh misalnya, sekarang ini kan kalau teman-teman mau prewedding di sini-sini kan bayar gede, ya kan? Ada biaya lah. Ada biaya lah. Nah, kalau jadi member kita, nanti kita yang ngurusin tuh, ya kan? Ngurusin, ya. Nah, itu urusan kita lah gimana. Jadi ada untungnya. Wah, gue jadi member Nikon Jatim nih, mau ngadain prewedding sini aman ya, lancar, biayanya juga murah, nggak terlalu mahal. Nah, itu ada gunanya tuh yang pertama tuh, ya kan? Yang kedua, member-member kita nih, yang katanya ribuan loh ini. Ribuan memang. Misalnya dia mau belanja di tokonya Dimensi, nanti gue mau ketemu juga sama yang punya tuh. Oke. Yang punya kan nggak ada sekarang nih. Ntar tak sampein. Berani nggak lu kasih diskon lu buat yang punya kartu gua? Gitu kan. Diskonnya ya terserah gimana, lu hitung-hitung dulu kan. Ya kebijakan masing-masing toko tuh ya. Nah, terus ke Retina juga, Retina ya sama di Surabaya. Nah, ini kita mau bikin juga seperti itu. Jadi, cuma sebetulnya itu masih omongan aja, apa masih dalam mimpi atau gimana? Sebetulnya udah mau jalan, gitu ya? Udah mau jalan tuh gini. Kenapa selama kita ngedeketin Pemda setiap acara, tuh supaya kita dikenal dulu, ya kan? Nah, nanti arahnya ke sana tuh. Nah, baru tahu kan? Arahnya ke sana. Nah, sekarang kan kita misalnya contoh ke Batu atau kemana. Ini kita ngobrol, gini. Nah, cuma kan ya itu tadi, kita jangan mintanya aja. Ngasih apa ke sana. Nah, kita bantu juga mereka. Nah, makanya dengan kemarin kita bikin acara-acara kemarin, kenapa kok di daerah sampai ke sini, kok mesti kerja sama dengan dinas pariwisata? Endingnya ke sana nanti. Ujungnya buat situ-situ juga gitu loh. Cuma kan nggak kebayang kan, kadang-kadang orang kebayang ke sana. Kalau kita dikenal misalnya, kalau kita mau disayang orang, otomatis kita kenal dulu kan. Setelah kita kenal, ada interaksi, apa yang bisa kita kasih ke mereka pun akan terbuka, ya kan? Dan nggak merugikan juga buat mereka. Nah, itu nanti tujuannya ke sana. Itu baru dua yang kita pikirin gitu kan. Ya masih mentah lah. Mentah. Tapi kalau untuk yang satu, untuk yang dengan masalah tempat wisata tadi, ya mungkin nanti setelah pandemi kita mau inikan lagi, follow up lagi. Tapi yang jelas jalannya udah mulai gitu. Jalannya udah mulai. Salah satunya kenapa saya mendekati Dinas Provinsi Jawa Timur, kita bantu acara yang nggak bikin profit loh, karena nggak profit ya kan, nggak. Pokoknya kita senang, happy lah, udah sampai kita pernah jadi media partnernya di acara Majapahit Travel Fair itu. Majapahit. Nah, itu kan sampai ngisi acara juga di sana supaya kita dikenal, sehingga kalau kita punya konsep begini enak kita ngomongnya gitu. Ini karena corona ini jadi terhambat gitu. Nah, terus kedua dengan rental kamera ya kan. Tiga, mereka siap nggak gitu loh. Nah, terus kalau misalnya nanti ini kedengaran sama toko lain, gue mau, ya ntar dulu, gue ngomong rumah yang gue ini dulu gitu kan. Kalau yang gue ini, karena ya biar gimana pun ya, kecuali gue kan ini nggak sanggup bro, nggak apa-apa gue pakai yang lain, boleh ya oke lah, gue kan izin dulu lah ya kan. Ya, karena memang dasar geraknya Nikon Club Jatim ini memang kekeluargaan. Kita nggak pernah ini kok. Kalau ada sponsor, misalnya kita acara nih, tanya aja nih yang punya si Dimensi, tanya ntar sama dia, sama Retina juga kan. Jeffrey ya. Boleh tanya. Kita nggak pernah matok nih. Sponsor harus 10%, 50%, enggak lah. Begitu acara, bos kurang sekian bos. Gimana bos? Aku nggak bos. Oh iya dah. Ayo patungan aja. Nah gitu kita sistemnya, nggak buat kantong gua berapa. Wah sponsor mesti dipatok segini enggak. Dan mereka tahu, pembukuan kita tahu, kita tahu. Kok kurangnya sekian, dan memang kelihatan kurangnya,
Ya, tapi alhamdulillah nggak sampai mengerikan ya. Nggak sampai jual mobil lah. Nggak sampai lah. Jangan. Aduh. Ya itu sih kalau aku pribadi ya harapannya ke depan dengan dipegangnya Alta nih. Satu memang bener tadi lebih semoga bisa lebih care ke usernya ya. Dalam bentuk apapun ya. Ya iyalah. Tidak harus melalui Nikon Club Jatim ya. Iya, orang kan cuma beli kamera itu banyak faktor. Satu betul. faktor dia seneng Nikonnya. Itu sih nggak usah diceritain dah. Belum mau tempelengin juga dia tetap pakai Nikon kan. Nah, dua ada baik ya nih orang ngasih kita pelatihan, ngasih ini gue jadi demen deh pakai Nikon kan gitu kan ya. Terus yang ketiga, komunitasnya juga bagus-bagus ya gini sih ada acara. Nah, ini banyak faktor deh. Jangan klasik lah, jangan tradisional. Zaman sekarang kalau jual beli lu butuh lu beli ya nggak main. Nggak bisa. Betul sekali. Betul. Ya kalau situ mau maju nggak apa-apa sih. Kita masih tetap begini aja. Itu tidak akan merubah apa-apa pada kita kan. Iya, situ maju kita tetap aja begini. Ya cuman karena kita user Nikon, seneng Nikon. Ya seneng. Gitu kan jadi ya punya harapan jadinya kan bro. Jadinya kan punya harapan tertentu setelah dipindahnya ini, setelah kejadian baru-baru ini kita jadi punya harapan ke Alta. Masalah Alta mau melakukan tidak ya? Ya itu terserah terserah kan kita nggak tidak bisa ikut campur lebih jauh. Cuma ya, sebagai user, sebagai orang yang pernah berkomunitas gitu. Pernah berkomunitas dengan sesama user Nikon yang jumlahnya ya Jawa Timur besar. Memang besar. Jawa Timur termasuk daerah yang user Nikonnya banyak dan lumayan militan loh. Iya. Di 90 aja masih banyak kepake loh. Oh, banyak. Banyak sini. Banyak. Di 90, di 80 masih banyak dicari lagi. Gila juga tuh. Iya gitu ya. Ya pada intinya sih ya itu tadi. Pokoknya dari ini sebetulnya bukan ngobrol Mas Nikon Indonesia aja bro ya. Iya, jadi kemana-mana ya kan. Ya Nikon Jatim ini sebetulnya ya tetap ada masalah acara, biarpun kita paksain ngadain acara sekarang juga nggak berani karena lagi COVID-19 ya kan. Kita juga menghargai lah, walaupun mungkin kita ngikutin protokol kesehatan maksain susah. Iya maksain susah, iya. Karena besok-besok nggak segitunya lah kayak nggak bisa nahan aja gitu kan. Nah, artinya kan kedepannya sih mungkin kita akan bikin acara itu ya acara santai aja. Kalau misalnya workshop gimana? Workshop ya saya pikir sih udah cukup lah ya. Cukup ya orang-orang banyak banget. Udah berapa kali bosan. Kita sudah mendatangkan official itu banyak banget loh. Iya, gue sampai apa yang ngomongin apaan itu. Mulai Apermu sudah. Ading kata Mimi sudah. Semua dari semua segmen. Siapa lagi? Kita yang pernah datengin. Siapa itu yang ya Cimarta pastilah itu terus gila banget itu animonya. Christian Nathan pernah. Oh ya Christian Nathan, terus kemudian Hendra Lesmana udah juga. Siapa lagi? Udah ya? Yang belum kesampaian itu siapa dulu ya? Rio Motret ya belum ya? Belum. Rio belum tuh. Belum. Tadinya mau di pairing di Surabaya nih. Iya. Nggak jadi lagi. Tapi udah lah ya rasanya cukup lah ya. Cukup lah, udah cukup. Apal yang sering datang mesti apal semua, ya kan? Iya. Tuh kalau yang sering datang itu mungkin di rumahnya tuh baju Nikon udah numpuk itu satu lemari. Oh iya. Udah numpuk mulai macam-macam gitu kan, sampai jaket-jaket segala. Sampai ada cerita begini orang-orang itu. Ya mungkin bercanda tapi emang lucu juga. Bos kapan ini Nikon ngadain event? Emang kenapa? Baju saya udah habis nih. Terakhir yang Nikon Z ya? Nikon Z ya terakhir ya. Ya. Ya terus juga lomba-lomba mungkin ya nanti dilihat dulu aja deh. Yang jelas kita sih terbuka aja, santai. Kalau dengan official, dengan mantan official Nikon Indonesia atau dengan personil Nikon Indonesia, kita tetap udah kayak keluarga gitu loh, udah kayak saudara gitu lah ya. Jadi kalau misalnya kita ada acara, ayo kita gabung atau gimana. Mereka aku yakin tetap mau kan. Nah iya kita undang. Cuman ya kayak dulu lah.
Iya. Ya kan? Jangan disamain lah. Ya, yang jelas harapannya itu sih, harapannya semoga ya kalau Nikon Club Jatim tetap ada, produk Nikon di Indonesia juga tetap ada, jadi usernya ya biasa aja, santai-santai aja gitu kan, Jangan dijual. Nggak ada masalah. Ya harapannya ke Alta itu tadi sih, Alta lebih care, lebih peduli terhadap user-usernya yang ada di bawah. Melalui cara apa? Ya tak pikir Alta yang lebih tahu kan, ya Alta yang lebih tahu gimana caranya, seperti itu. Oke bro? Oke. Kameranya jangan dijual. Jangan ya? Itu ngomong-ngomong itu apa ya, toko kamera semua kamera Nikon bakal murah nih, ntar dijualin kan, dia tampung tuh, ditampung banyak-banyak, ntar begitu nunggu waktunya langsung dijual mahal, kurang ajar orang. Aduh, sales udah rusuh sama sales itu. Nggak usah ngasih gosip. Justru mah kalau gue pikir ya bro ya, misalnya nih Nikon sampai nggak ada, tutup, habis semua, mau Alta mau apa, kamera Nikon bisa lebih mahal loh. Ya kan? Langka barangnya kan. Malah jadi barang mahal. langka ya. Makanya nggak usah pengaruh sales dah. Oke, mungkin segitu dulu bincang-bincangnya Mas Nevi. Nah, khusus untuk teman-teman Nikon Club Jatim yang nonton, setelah ini kita tampilkan ya foto-foto ya, foto-foto event-event yang kita sudah pernah adakan. Ya siapa tahu bisa jadi pengobat kangen gitu kan, karena memang kita lagi nggak bisa ngumpul-ngumpul karena lagi masa pandemi seperti ini. Semoga bisa jadi pengobat kangen dan semoga situasinya segera membaik, sehingga kita bisa bikin event-event yang sejenis, atau nanti formatnya seperti apa nanti biar dibikin Mas Nevi aja seperti apanya. Oke gitu dulu teman-teman, sampai jumpa kembali. Tetap sehat ya, tetap aman, dan semoga dalam waktu dekat kita bisa kumpul-kumpul kembali. Mas Nevi terima kasih ya. Oke. Terima kasih teman-teman, jangan lupa motret.